Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Keesokan harinya, Pak Bian memutuskan rehat jualan dulu dan akan pergi ke rumah seorang ustadz bernama Ustadz Ali untuk menanyakan soal tali pocong itu. Ditemani oleh Bu Sima, Pak Bian pergi bareng ke rumahnya Ustadz Ali menaiki motor. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumahnya Ustadz Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar sautan salam dari dalam rumah. Pak Bian, Bu Sima, ada apa ini? Ayo silakan masuk. Mereka pun lalu masuk ke dalam rumahnya dan duduk di ruang tamu. Saat itu Pak Bian langsung menyampaikan tujuannya datang ke rumah Ustadz Ali. Jadi ini Pak, saya mau menanyakan soal tali ini. Apa ini tali kain kafan pocong? Soalnya saya menemukan tali itu di warung saya. Dan saya dituduh melakukan penglarisan, Pak. Padahal saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kalau gitu, saya coba terawang dulu ya, Pak. Saat itu Ustadz Ali pun langsung menerawang tali pocong yang diberikan oleh Pak Bian. Jika benar itu tali penglarisan, maka pasti ada sosok yang mendiami tali itu. Tapi jika Ustadz Ali tidak menemukan apapun, dan mungkin ada orang yang berniat jahat, sehingga membuat tali itu seolah tali pocong asli. Ustadz Ali menerawang sembari membaca doa-doa dan menggunakan mata batinnya menerawang tali itu. Beberapa saat kemudian Ustadz pun sudah selesai menerawang, dan ternyata Ustadz tidak menemukan apapun di dalam tali itu dan mengatakan kalau itu hanya tali biasa. Setelah saya terawang tali ini, tidak ada apapun Pak di dalamnya. Ini hanya tali biasa yang memang lusuh dan kebetulan warnanya putih, sama seperti tali kafan. Astagfirullahaladzim. Jadi saya difitnah, Pak? Iya, Pak. Kemungkinan ada yang berniat jahat dan membuat tali itu seolah tali pocong asli. Kecurigaannya Pak Bian pun benar kalau ini pasti ulah dari Jaka. Ustadz Ali pun kemudian diajak oleh Pak Bian untuk datang ke warungnya, dan Ustadz Ali pun ikut. Namun mereka akan ke rumah dulu. Ayo Pak, ikut ke warung saya bisa kan? Iya Pak, ayo sekarang. Tapi ke rumah saya dulu ya Pak. Ustadz Ali pun manut saja dengan ajakannya Pak Bian. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumah. Akan tetapi, sesampainya di rumah mereka bertiga terkejut yang mendapati Panji sedang kerasukan. Memang kala itu Panji sedang libur sekolah. Paniklah Bu Sima dan Ustadz Ali mencoba menyadarkannya. Untung kala itu Ustadz Ali ada di rumahnya. Panji langsung dibawa masuk ke dalam kamar. Saat itu Panji langsung dipegangi oleh Pak Bian dan Ustadz Ali mencoba untuk menerawang Panji. Ustadz Ali menerawang sembari membacakan doa-doa. Namun Panji terus meronta-ronta saat dibacakan doa-doa. Sesaat kemudian setelah diterawang Ustadz Ali berkata kalau ini adalah sosok kiriman dari seseorang yang nakal dengan keluarganya Pak Bian. Ini Panji mendapatkan sosok kiriman dari seseorang yang jahat kepada keluarga kalian. Astagfirullahaladzim. Siapa ya Pak yang tega sama keluarga kita? Saya akan coba mengusik sosok yang ada di dalam tubuh Panji supaya benar-benar bersih. Saat itu Ustadz Ali pun mencoba untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuhnya Panji dengan membacakan doa-doa dan memejamkan kedua mata. Sosok yang ada di dalam tubuhnya Panji itu meronta-ronta kepanasan saat dibacakan doa. Kemudian setelah dibacakan doa, Ustadz Ali meminta pada Pak Bian dan Bu Sima untuk mengadakan pengajian di rumah Pak Bian selama 3 hari berturut-turut. Karena sosok itu benar-benar susah untuk dikeluarkan. Dan nantinya untuk memohon doa dari para warga
untuk kesembuhan Panji. Karena saat itu tiba-tiba saja Panji kejang-kejang sendiri dan tidak mau makan dan minum, hingga tubuhnya sampai pucat seperti mau meninggal. Tubuhnya Panji dibaringkan di atas kasur dengan tubuh yang memucat sekali. "Pak, Bu, saya minta diadakan pengajian di rumah selama 3 hari berturut-turut, mengundang para warga dan memohon doa dari para warga untuk kesembuhannya Panji." "Emangnya anak saya ini kenapa, Pak? Apa bisa disembuhkan?" Panji ini mendapat kiriman 2 sosok yang menyeramkan dan bersemayam di dalam tubuhnya, yaitu sosok siluman kera dan sosok kuntilanak, sehingga butuh waktu lama dan doa yang terus dipanjatkan untuk kesembuhan Panji. "Iya, Pak. Nanti saya akan undang para warga untuk mendoakan dan diadakan pengajian." Saat itu Bu Sima pun menangis tidak tega melihat anaknya yang hanya berbaring pucat di rumah. Sementara Pak Ustadz Ali berpamitan untuk pulang dan nanti malam akan datang lagi ke rumah saat pengajian diadakan. "Bu, kalau gitu Bapak mau bilang sama warga dulu ya?" "Iya, Pak." Saat itu Pak Bian langsung pergi ke rumah-rumah tetangganya untuk mengundang nanti malam datang ke acara pengajian yang diadakan di rumahnya. Sementara Bu Sima menjaga Panji di dalam kamar. Saat itu Bu Sima yang ada di dalam kamar tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan bayangan putih yang melintas masuk di dalam kamar. Sontak Bu Sima pun terperanjat karena bayangan putih itu masuk ke dalam tubuhnya Panji. Dan sesaat kemudian Bu Sima dikejutkan dengan suara wanita yang tertawa mengikik. Di dalam kamarnya Bu Sima pun ketakutan merinding. Sesaat kemudian untungnya Pak Bian datang masuk ke dalam kamar. "Ada apa, Bu?" "Pak, tadi Ibu melihat ada bayangan putih masuk ke dalam tubuhnya Panji, Pak. Dan tiba-tiba saja Ibu mendengar ada suara wanita yang mengikik. Kita berdoa saja terus ya, Bu." "Iya, Pak. Kalau gitu, ayo kita ambil wudhu, Pak." Mereka pun kemudian mengambil wudhu karena akan membaca Al-Quran untuk mendoakan Panji. Singkat cerita, malam pun tiba. Akhirnya pengajian digelar di rumah Pak Bian. Dan di hari pertama Ustadz Ali juga hadir untuk bantu menjelaskan kepada warga kalau warungnya Pak Bian itu tidak memakai penglarisan dan tali yang ditemukan di warungnya itu hanya tali biasa, dan kemungkinan kalau Pak Bian sudah dijebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah mau datang ke acara pengajian ini. Dan sebelumnya saya mau menyampaikan kesalahpahaman yang sudah terjadi pada Pak Bian mengenai tali yang diduga itu tali penglarisan. Setelah saya terawang bahwa tali yang ditemukan di warungnya itu bukanlah tali pocong, melainkan tali biasa. Karena ada orang yang mencoba menjebak Pak Bian. Pak Bian memang tidak pernah memakai penglarisan sama sekali. Akhirnya para warga yang tadinya curiga dan menyalahkan Pak Bian kini mencoba meminta maaf sama keluarganya Pak Bian karena telah terhasut fitnah. Pak Bian pun sudah memaafkan dan meminta doa warga agar anaknya cepat sembuh. "Saya sudah memaafkan bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang saya mohon untuk doakan anak saya ya, Bapak, Ibu, untuk kesembuhannya." Saat itu mereka pun langsung mengaji bersama yang dipimpin oleh Ustadz Ali. Sementara Bu Sima mendoakan di dalam kamar sembari menjaga Panji yang berbaring di dalam kamar. Tiba-tiba saja Panji yang sedang didoakan bersama-sama di dalam rumahnya itu, dia langsung membelalakan kedua matanya. Dan seketika tubuhnya Panji langsung kejang-kejang. Kedua matanya sampai memutih semua. Dia juga teriak-teriak. Sontak Bu Sima yang ada di sampingnya pun langsung panik. Tiba-tiba Bu Sima teriak minta tolong. Saat itu Pak Bian dan Ustadz Ali langsung menghampiri ke dalam kamar. Sementara warga yang lain masih terus tetap mengaji. Suasana malam itu benar-benar sangat mencekam sekali. Hembusan angin masuk ke dalam dan tiba-tiba saja hujan deras disertai dengan petir mengkilat. Ustadz Ali langsung membacakan doa-doa ayat kursi, mencoba menenangkan Panji. Akan tetapi, Panji yang sedang didoakan semakin memberontak, sampai menjedokkan kepalanya ke tembok.
Bu Sima menangis tidak karuan melihat anak semata wayangnya seperti itu, dan Pabian mencoba memegangi tubuhnya Panji yang memberontak. Kepalanya dijedokkan sampai beberapa kali, namun untungnya sesaat kemudian Panji langsung lemas tubuhnya dan ambruk pingsan. Untungnya Pabian langsung menerima tubuhnya, dan kemudian tubuhnya dibaringkan kembali di atas kasurnya karena pingsan lagi. Sementara di sisi lain, malam itu Jaka senang banget karena sejak hari kedua itu warungnya jadi ramai, dan tambah senanglah dia waktu mendengar Panji sakit-sakitan dan kini jarang buka warungnya. Jaka pun puas tahu hal itu dan berharap Panji gak akan sembuh selama mungkin. Akhirnya warung mereka tutup. Tidak sia-sia aku bayar dukun mahal, apalagi si Panji sekarang sakit-sakitan. Semoga saja sakit terus biar warungnya gak buka dan bangkrut. Gumamnya diakhiri dengan tertawa puas. Singkat cerita, di hari ketiga, pengajian terakhir pun tiba. Ustadz Ali meminta seteko air dingin yang akan didoakan oleh Ustadz Ali. Setelah sudah disiapkan airnya oleh Bu Sima, Ustadz Ali kemudian membacakan doa pada air itu. Saat itu, Ustadz Ali mencoba untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuhnya Panji dengan membacakan doa-doa, dan kemudian Panji pun meronta-ronta memberontak. Ustadz Ali yang membacakan doa sembari menyiprat-nyipratkan air pada tubuhnya Panji. Panji yang sedang kesurupan itu meronta-ronta dan mengacam Ustadz Ali untuk jangan ikut campur dengannya. Hingga akhirnya Panji juga dibantu warga pegangin Panji yang meronta. Panas, lepaskan, jangan ikut campur denganku. Ya jelas, saya ikut campur, kau sudah mengganggu saudaraku. Dia sudah menjadi tempatku bersemayam. Disuruh siapa kau? Bukan urusanmu. Keluar sekarang, atau mau saya bakar kau dengan ayat-ayatnya. Seketika saat itu tiba-tiba saja Panji menggeram karena tidak terima. Terdengar suara jendela dan pintu yang saling menggebrak karena hembusan angin sangat kencang sekali malam itu. Dan hujan yang deras membuat suasana sangat mencekam sekali. Para warga yang mengaji pun merinding, akan tetapi mereka tetap melanjutkan melantunkan doa-doa. Walaupun saat itu tiba-tiba saja lampu di dalam rumahnya Pabian seketika padam, sehingga rumahnya gelap sekali. Tapi saat itu Bu Sima sudah menyiapkan lilin sebagai penerangan. Bertarunglah Ustadz Ali dengan sosok yang ada di dalam tubuhnya Panji. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya Panji pun tergeletak lemas selama beberapa saat. Dan saat itu setelah Panji sudah tergeletak, langsung lampu di dalam rumahnya seketika menyala dengan sendirinya. Panji bangun dan kemudian disuruh untuk minum air dingin 2 gelas yang sudah didoakan oleh Ustadz Ali. Panji, ini kamu minum airnya perlahan-lahan ya, tapi jangan dihabiskan semuanya. Sisakan sedikit, lalu nanti sisanya kamu basuhkan ke muka kamu. Iya Ustadz. Setelah meminum 2 gelas air dingin yang sudah dibacakan doa oleh Ustadz Ali, seketika dia langsung kejang-kejang lagi. Saat itu dibarengi dengan sebuah asap tipis yang keluar dari ubun-ubun kepalanya. Dan Panji juga langsung muntah-muntah darah hitam kental. Yang itu artinya bahwa kirimannya yang ada di dalam tubuhnya itu sudah berhasil dikeluarkan. Dan Panji pun saat itu sudah dinyatakan sembuh serta bersih dari gangguan lagi. Alhamdulillah, Panji sudah sembuh dan bersih dari gangguan. Itu tadi asap yang keluar dan muntah, tandanya kirimannya itu sudah berhasil keluar. Jadi siapa yang sudah mengirim ini Ustadz? Tanya Pabian. Kalau untuk itu, saya tidak akan mengatakan. Karena itu, takutnya jadi fitnah. Yang jelas, semua itu sudah saya kembalikan kepada orangnya yang ngirim. Dan nanti kita lihat hasilnya. Namun saat itu Ustadz Ali tidak menyebutkan siapa pelakunya, karena otomatis bakal balik ke pengirimnya. Dan Ustadz Ali menasihati kepada Pabian supaya tidak meladeni saingannya itu dan meminta Pabian untuk tidak menjelekkan siapapun. Cukup syukuri apa yang dimiliki saat itu.
Setelah ini, saya minta kepada Bapak dan Ibu, jangan meladeni saingannya, siapapun itu, dan jangan menjelekkan siapapun. Cukup syukuri apa yang dimiliki saat ini. Iya Ustadz, makasih ya. Sudah menyembuhkan anak saya. Semua ini atas kehendak izin Allah SWT, Pak. Pak Bian pun nurut, dia akan mencoba jadi orang yang lebih menerima dan bersyukur. Singkat cerita, suatu malam, Jaka yang dagang sampai malam. Saat warungnya belum ada pembeli, dia dudukan di warung sendirian. Namun tiba-tiba dari arah belakang warungnya dia mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik. Karena penasaran, Jaka pun mencoba untuk melihat ke belakang warungnya. Dia mencoba berjalan mengendap-endap ke belakang. Setelahnya dia dikejutkan dengan sosok yang muncul di hadapannya Jaka. Sosok kuntilanak dengan wajah hancur, dan sosok itu berkata akan membunuh Jaka. Kau tidak bisa lari kemana-mana karena kau sudah menjadi santapanku, ucap sosok itu dengan mengerikan. Tidak, pergi. Karena tidak kuat, Jaka pun akhirnya ambruk pingsan. Saat itu juga dia pingsan sampai pagi hari di warungnya yang masih terus buka. Untungnya semalam tidak ada pembeli yang datang. Pagi itu akhirnya Jaka tersadar dan dia langsung beranjak pulang ke rumah dan menutup warungnya. Dia melanjutkan untuk pergi ke pasar, membeli bahan-bahan untuk buka warungnya lagi nanti sore. Dan setelah dari pasar, karena dia merasa pusing, dia hendak rehat sejenak, tidur, supaya nanti malam tidak pusing lagi saat jualan di warungnya. Namun ketika dia sudah tertidur, di dalam mimpinya, Jaka bermimpi buruk dan dia berada di sebuah tanah lapang yang sangat luas dan gelap sekali. Dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling lahan itu. Dia kebingungan dan ketakutan karena hanya sendirian, tidak ada siapa-siapa dan gelap sekali. Sesaat kemudian Jaka dikejutkan dengan suara yang memanggil namanya dan mengancamnya. Jaka, tamatlah riwayatmu Jaka. Kau akan mati dalam waktu dekat ini, ucap sosok siluman kera yang diakhiri dengan tertawa menggelegar, membuat Jaka semakin gemetaran dan takut. Dia tiba-tiba saja dikejutkan dengan sebuah cahaya yang terang berada di hadapannya itu. Ayolah, kemari, ucap sosok yang tanpa wujud. Jaka saat itu seperti terhipnotis, mau saja mengikuti ucapannya. Dia lalu berjalan menuju ke cahaya itu, dan sesaat kemudian dia terperanjat bangun ketika melihat ada sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan sekali, menyeringai menatap tajam. Jaka pun terbangun siang itu dengan keringat yang membasahi kaos yang dikenakannya, dan nafas terasa tidak beraturan, serta jantung berdegup sangat kencang. Dia benar-benar ketakutan dengan ancaman yang semalam dan barusan di dalam mimpinya. Karena merasa haus, dia pun beranjak pergi ke dapur, mengambil air putih supaya dirinya juga tenang. Namun sesampainya di dapur ketika dia sedang minum, tiba-tiba saja Jaka dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas. Dan dia juga mencium bau busuk yang sangat menyeruak sekali. Baunya seperti bangkai. Tiba-tiba saja pintu dapur tertutup dengan sendirinya karena angin kencang yang datang. Dia sampai terkejut dan terperanjat. Siang itu Jaka hendak menyiapkan semuanya untuk jualan nanti malam. Dia ungkep ayam dan bebeknya lebih dahulu, sembari menyiapkan bumbu sambal. Namun Jaka seketika merasakan ada hembusan angin seperti tiupan di lehernya, membuat tengkuk lehernya merinding. Singkat cerita, sore harinya Jaka sudah mulai membuka warung dan menata semuanya sendirian. Begitu juga dengan warungnya Pak Bian dan Bu Sima yang sudah mulai berjualan lagi. Sore itu sudah bersiap-siap menata dagangannya. Kala itu, Jaka melihat warungnya Pak Bian sudah buka kembali. Dia terlihat menatap sinis ke arah warungnya. Kok bisa mereka buka warungnya lagi? Dan Panji juga sudah sehat seperti semula, gumamnya dengan geram. Awas saja, kalau dagangannya laris lagi, akan kubuat lebih menderita lagi. Saat itu Jaka bertanya-tanya sendiri serta kesal, karena tiba-tiba warungnya Pak Bian sudah buka seperti dulu, dan Panji juga sudah sembuh. Pak Bian, Bu Sima, dan Panji tidak memperdulikan warungnya Jaka. Mereka mengurusi semua urusannya sendiri,
dan fokus berjualan dengan terus berdoa. Sore itu saat warungnya Pabian baru dibuka, tiba-tiba saja ada salah satu pembeli yang datang, padahal warungnya baru buka. Dan Jaka melihat itu tambah kesal, karena langganannya sudah kembali lagi ke warung Pabian. Malam harinya, Jaka terlihat dudukan saja di warungnya, karena masih sepi belum ada yang beli. Sementara malam itu warungnya Pabian terlihat ramai sekali. Sesaat kemudian Jaka yang tengah melamun, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan sebuah bayangan putih yang melintas, membuatnya terperanjat dari lamunannya. Dia juga merinding ketika ada hembusan angin kencang yang lewat. Sesaat kemudian dia mendengar ada suara wanita yang tersendu-sendu di belakang warungnya. Tanpa dia sadari, Jaka berlari ke tengah jalan Pantura, dan saat itu ada sebuah truk yang melintas sangat cepat. Akhirnya, Jaka yang tidak sadar berada di tengah jalan Pantura. Dia pun tertabrak truk, bahkan kakinya sampai terlindas hingga putus. Saat itu Jaka pun akhirnya tewas di tempat karena kakinya terputus dan kehilangan darah sangat banyak, sehingga nyawanya sudah tidak tertolong. Namun warga yang datang untuk menolongnya langsung menghubungi ambulan, tapi percuma karena Jaka sudah tewas di tempat. Pabian dan keluarganya yang ada di depan warungnya melihat kejadian itu, merasa iba atas kejadian tragis yang sudah menimpa Jaka. "Pak, itu siapa yang kecelakaan?" "Nggak tahu, Bu." Sesaat kemudian ada salah satu warga yang lewat di depan warung Pabian setelah melihat kejadian kecelakaan itu. Karena Pabian penasaran, dia pun mencoba menanyakannya. "Pak, maaf, mau tanya, itu siapa yang kecelakaan?" tanya Pabian. "Itu Pak, Mas Jaka yang terlindas truk meninggal dunia." Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Keesokan paginya, jenazah Jaka pun akhirnya dipulangkan ke kampung asalnya dan dikuburkan di sana. Pabian dan keluarga mendengar kabar itu turut berduka cita dan tidak menyangka kalau Jaka meninggal dengan cara yang tragis. Saat akan sedang dimandikan jenazahnya Jaka, baunya sangat membusuk sekali, membuat para pemandi jenazah tidak kuat dengan itu. Bahkan kedua matanya Jaka melotot dan mulutnya yang menganga karena saat kejadian kecelakaan itu dia sedang teriak-teriak, membuat semua pentaksia menggunjingnya karena aneh dengan jenazahnya itu. Saat itu jenazahnya yang hendak dikafani tiba-tiba saja tangannya tidak bisa ditekuk. Bahkan saat di pemakaman tiba-tiba saja makamnya dipenuhi dengan belatung yang baunya sangat busuk sekali. Bulan-bulan berlalu, kini warungnya Pabian hanya sendirian di tepi Pantura, dan kini berapapun hasilnya, jualannya yang dia dapat akan disyukuri. Warungnya sekarang ramai lagi seperti dulu, bahkan mereka sampai kewalahan. Karena setiap malam selalu banyak pelanggan dan pengunjung yang baru datang ke warungnya itu. Malam itu mereka pulang lebih awal karena semua sudah habis lebih awal. Dan sesampainya di rumah, Pabian serta Bu Sima langsung menghitung uang hasil penjualannya hari itu. Sementara Panji sudah tidur terlebih dahulu karena besok dia harus berangkat sekolah. Mereka pun sangat bersyukur karena semua lebih dari cukup dibandingkan nikmat sehat keluarganya yang tidak ada gantinya. Dan alhamdulillah, berkat ikhlas dan rasa syukurnya itu, kini warungnya Pabian justru semakin ramai pembeli dan berkembang. Bahkan dia berniat akan membuka cabang warung lagi. Bersainglah secara sehat. Jangan iri dengan pesaing dagang yang dagangnya sama dengan kita. Karena semua rezeki sudah ada yang ngatur dan tidak akan tertukar. Semua harus dibarengi dengan usaha dan doa. Jangan sampai melakukan perbuatan yang menyimpang agama hanya demi mendapatkan keuntungan yang banyak. Hilangkanlah sifat iri dan dengki, karena itu merupakan sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menanam, dialah yang menuai hasilnya. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.